Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan terkait praktikum minggu ke-10 atau minggu ketiga untuk sesi hama atau bagian hama. Jadi untuk praktikum yang sekarang, kita akan mencoba eh, memaparkan terkait pemeliharaan hama primer dan sekunder. Kalau yang sebelumnya kita mengenal apa itu hama primer, apa itu hama sekunder, bagaimana morfologi dan sebagainya. Nah, kemarin sudah pernah kita kenal, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perilaku atau sifat ekologinya. Jadi tujuannya sebenarnya itu ingin mengetahui pengaruh dari hama primer ini terhadap atau hama sekunder ini terhadap produk simpanan. Jadi kalau yang kemarin kita ketahui di kuliah, hama primer itu menyerangnya adalah komoditas yang utuh. Sedangkan hama sekunder itu komoditas yang sudah tidak utuh lagi atau sudah mengalami proses lanjutan atau karena serangan dari hama primer. Kemarin kita sudah mengenal untuk hama primer ada Cytopilus siamais, kemudian ada Calosobruchus, ada Rhizoperta dominica, Cytotroga, Cerealela. Untuk hama sekunder, kemarin yang kita sering kita bahas yaitu terkait Tribolium castaneum, kemudian ada ulat hongkong, Tenebrium molitor, kemudian Lysodiorma, dan sebagainya. Jadi tadi tujuannya ingin melihat sifat ekologis dari hama benih yang termasuk ke dalam hama primer atau hama sekunder. Jadi apakah benar hama primer itu hanya mampu hidup di komoditas yang utuh atau bisa memanfaatkan komoditas yang sudah tidak utuh, begitu juga sebaliknya untuk hama sekunder. Nah, untuk alat dan bahannya, sebenarnya kita bisa menggunakan hama primer apa saja, tapi di sini kita mencoba menggunakan Cytopilus. Nah, di sini yang kita gunakan Cytopilusnya siamais. Sebenarnya mungkin lebih tepatnya Cytopilus sp karena kita belum bisa memastikan apakah siamais atau orize seperti itu. Tidak masalah. Untuk Tribolium yang kosmopolit yang umum kita jumpai adalah Tribolium castaneum. Kemudian bahan yang digunakan yaitu biji jagung utuh dan tidak utuh atau jagung pecah biasanya hancuran untuk pakan ternak. Kemudian ada wadah plastik atau cup tertutup, kemudian timbangan, kertas label, selotip, dan cutter. Jadi metodenya seperti skema ini, diagram ini, yaitu pertama kita menimbang 20 gram jagung utuh dan jagung pecah. Jadi ada jagung utuh kita timbang, kemudian jagung pecah juga kita timbang. Jadi pertama untuk Cytopilus siamais, jagung utuh, kemudian jagung pecah. Tribolium castaneum kita masukkan nanti di cup berisi jagung utuh dan jagung pecah. Masing-masing cup berisi jagung dan jagungnya sebanyak 20 gram. Selanjutnya setelah ditimbang, masukkan biji ke dalam wadah plastik yang tertutup. Jadi nanti yang ditimbang sebanyak ada 4 cup 20 gram jagung utuh, kemudian 20 gram jagung pecah. Kemudian untuk Cytopilus siamais. Kemudian untuk Tribolium 20 gram jagung utuh, kemudian 20 gram jagung pecah. Selanjutnya masukkan serangga uji ke dalam wadah tersebut dan tutup dengan rapat. Jadi ini cup pertama, cup kedua, cup pertama, cup kedua. Seperti itu. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 ulangan. Nah, biasanya yang diajukan ulangan adalah kelompok tersebut. Jadi kalian sudah ada kelompoknya, itu yang menjadi ulangannya. Jadi kelompok 1, ulangan pertama, kelompok 2, menjadi ulangan kedua, dan seterusnya. Tempatkan wadah-wadah perlakuan pada tempat yang aman dan bersih. Biasanya diletakkan di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh anak-anak atau tidak mudah diserang
semut. Biasanya semut juga menjadi hama pengganggu pada saat kita melakukan proses perkembangbiakan atau proses pengujian seperti ini. Nah, selanjutnya pada saat minggu ketiga setelah pelakuan keluarkan serangga uji. Jadi ini misalkan minggu pertama, minggu ketiga itu nanti dikeluarkan serangga ujinya, baik itu Tribolium maupun Sitophilus. Jadi kita keluarkan, kemudian tutup kembali. Setelah minggu kelima, diamati untuk dihitung larva, kemudian pupa, serta imago pada masing-masing wadah perlakuan. Jadi jagung utuh, ada berapa larva, pupa dan imago, Sitophilus, jagung pecah, ada berapa larva, pupa, imago dari Sitophilus, dan seterusnya. Data jumlah larva dan pupa dan imago dimasukkan ke dalam tabel yang telah disediakan nanti. Buatlah laporan praktikum untuk masing-masing kelompok. Jadi laporannya dalam bentuk kelompok. Silakan rekan-rekan berdiskusi, bisa menggunakan media apapun. Kemudian bandingkan populasi awal dengan populasi akhir untuk masing-masing spesies serangga. Jadi ada 2 spesies, bagaimana populasi awalnya kita masukkan ada 10 individu setiap cupnya tadi, kemudian setelah minggu kelima, setelah diamati ada berapa imago atau berapa pupa, berapa larva yang dihasilkan nanti di minggu kelima. Berdasarkan data tersebut, tentukan spesies serangga yang merupakan hama primer dan spesies serangga yang merupakan hama sekunder. Mana dari yang kita sebelumnya jangan pernah seolah-olah tidak pernah mengetahui bahwa Sitophilus itu termasuk hama primer, Tribolium itu hama sekunder. Tapi nanti dilihat dari data apakah Sitophilus mempunyai populasi tertinggi pada komoditas yang utuh. Begitu juga sebaliknya, begitu dengan yang Tribolium akan tinggi pada populasi jagung yang pecah. Itu hipotesisnya seperti itu. Nah, ini adalah penampakan Sitophilus sp. Ini telurnya. Jadi telurnya diletakkan di permukaan biji. Nah, ini setelah diberi pewarna fuchsin ini, telurnya berwarna pink seperti ini, merah muda. Ini larvanya bertipe apodus. A itu artinya tidak, podus atau podos itu artinya tungkai. Jadi larvanya tidak bertungkai. Di perkuliahan pernah saya jelaskan bahwa karena sumber makanannya tidak perlu mencari-cari, dia hanya berdiam di situ, akhirnya tungkainya tereduksi. Dia tidak membutuhkan tungkai lagi. Secara evolusinya seperti itu. Inilah pupanya. Pupanya, ini sudah terlihat ada seperti moncongnya ini. Ini yang menjadi dewasanya seperti ini, moncongnya. Ini imagonya. Untuk Tribolium, ini telurnya. Telurnya berwarna kuning krem, seperti ini. Dan ini biasanya nyaru, kalau bahasa Sundanya, atau apa nih ya, terlihat nyatu dengan komoditas yang diserang. Karena ukurannya kecil dan warnanya mirip dengan komoditas yang diserang. Ini larvanya bertungkai. Coba nanti ini karena dilihat dari atas, dari arah dorsal. Nanti coba di browsing untuk jenis Tribolium ini atau jenis hama sekunder, biasanya larva mempunyai tungkai yang aktif untuk bergerak. Kemudian ini adalah pupanya, kemudian ini adalah imagonya, Tribolium. Nah, untuk praktikum ini sebenarnya rekan-rekan ketika praktikumnya adalah tatap muka di kelas seperti itu, di kelas praktikum kita melakukan pengujian menggunakan jagung utuh, menggunakan serangga, Tribolium, dan Sitophilus. Akan tetapi karena sulit hal itu dilakukan, kita memberikan data, kemudian nanti silakan dibahas dengan analisis pendekatan hama primer dan hama sekunder terkait ekologi dan sebagainya. Jadi untuk memudahkan nanti pelaporannya, kita sudah memberikan data dari tim bagian hama benih pasca panen ini. Tetapi dari saya ada tugas tersendiri
masing-masing kelompok wajib melaporkan atau melampirkan hama primer dan hama sekunder, tugasnya itu, dari lingkungan sekitar kalian. Terserah, hama primer atau hama sekundernya apa saja. Ketika mendapatkan Sitopilus, silakan Sitopilus saja cukup untuk hama primernya, kemudian hama sekundernya adalah Tribolium saja juga cukup. Atau misalkan dapatnya Tenebrium molitor atau ulat hongkong juga boleh. Intinya adalah saya ingin melihat dalam satu kelompok itu ada keseriusan dari praktikum ini. Jadi silakan ke pasar atau ke tukang burung atau ke tukang beras atau ke kios atau kemana saja yang mempunyai bahan simpanan atau ke dapur ibu kalian, silakan dicek apakah berasnya atau kacang hijaunya atau bahan simpanan yang lainnya, dicek apakah ada hama sekundernya atau hama primernya. Sebenarnya ini untuk hama primer dan sekunder saya mewajibkan adalah Sitopilus dan Tribolium saja. Tetapi ketika nanti dari rekan-rekan dalam satu kelompok mendapatkan hama primer atau hama sekunder yang lainnya, diperbolehkan juga. Intinya ingin melihat agar kalian mengetahui bahwa benar di lapangan itu ada, tidak hanya diperoleh dari tatap muka melalui Zoom atau kalian melihat dari YouTube saja, hanya berupa cerita belaka. Karena nanti khawatirnya nanti disebutnya hanya fiktif belaka, bukan benar-benar terjadi di lapangan. Nah, ketika kalian mengerjakan, melihat langsung di lapangan, benar bahwa ada hama primer atau hama sekunder yang menyerang benih, menyerang biji-bijian, nah itu akan memberikan experience tersendiri untuk kalian. Seperti itu. Jadi tugasnya intinya adalah setiap kelompok minimal satu orang mendapatkan hama primer dan hama sekunder. Satu orang hama primer satu, hama sekunder satu orang. Jadi kalau ada 5 individu dalam satu kelompok, ya minimal ada 5. Seperti itu. Nah, ini adalah tabel hasil pengujian. Silakan nanti kalian analisis. Ini untuk perkembangbiakan Sitopilus diamais pada biji jagung utuh dan jagung pecah. Jadi ini jagung utuh, jagung pecah. Ini populasinya, larva yang ditemukan ini menjadi ulangan. Ini di total, silakan berapa jumlah individunya. Sini. Kemudian ini nanti jadi totalnya berapa. Populasinya berapa. Tribolium castaneum untuk jagung utuh dan jagung pecah. Ini populasi totalnya nanti peroleh berapa. Kemudian nanti di sini juga berapa. Kalau kalian sudah pernah mendapatkan statistika, kalian bisa menggunakan standar deviasi atau bisa juga menggunakan analisis ANOVA atau terserah apa saja metode analisis datanya. Entah itu menggunakan grafik, entah menggunakan diagram Venn, terserah apa saja. Yang penting bisa digunakan untuk menganalisis data. Ini datanya seperti ini. Baik, itu untuk praktikum siang hari ini. Silakan ketika ada yang mau ditanyakan, kita bisa melalui WA Group. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.